Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitri Agustin dengan NRP 22132-618, Prodi D3 RMIK kelas B semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, S.Kep. Nars MPD. Sistem pencernaan. Makanan yang dikonsumsi manusia setiap hari diproses melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran besar jadi lebih kecil, serta proses pemecahan molekul-molekul zat makanan dari kompleks jadi sederhana. Sistem pencernaan manusia bekerja dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Makanan yang telah melewati sistem pencernaan bakal diserap nutrisinya, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, yang kemudian menjadi penyedia energi atau bahan bakar. Adapun sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Sistem pencernaan. Pencernaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contoh pencernaan secara mekanik adalah ketika gigi sedang mengunyah makanan. Kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim, zat kimia yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia. Dalam prosesnya, pencernaan makanan melibatkan alat-alat pencernaan makanan, yakni saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nantinya, kelenjar pencernaan ini akan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. 3. Lambung. 4. Kelenjar pankreas. 5. Kelenjar hati. 6. Usus halus. 7. Usus besar. Dan yang terakhir, anus. Yang pertama, rongga mulut. Saat masuk ke mulut, makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik maupun kimiawi. Dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memperoleh makanan dengan cara menggigit, menyobek, memotong, mengunyah, dan menghaluskan. Lalu, lidah mengatur letak makanan di dalam mulut. Mencampur makanan dengan ludah, membantu proses penelanan makanan, dan sebagai indera pengecap atau rasa manis, asin, pahit, asam. Sementara itu, kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang berfungsi membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, dan mencegah mulut kering. Dalam air ludah juga terdapat enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Letak kelenjar ludah berada di bawah telinga atau kelenjar parotis, di rahang bawah atau kelenjar submaksilaris, dan di bawah lidah atau sublingualis. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan. Adapun kerongkongan berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm, berbentuk tabung, berdiameter 2 cm, bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung berperan sebagai tempat sementara penyimpanan makanan. Lambung terdiri dari bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Pada kedua ujung lambung terdapat dua klep atau sfinkter. Pertama, sfinkter esophageal yang berbatasan dengan kerongkongan, berfungsi menjaga makanan agar tetap di lambung, sekaligus akan terbuka ketika ada makanan masuk. Kedua, sfinkter pilorus berbatasan dengan usus 12 jari. Dinding lambung menghasilkan lendir atau mukus, sedangkan fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung antara lain sir, asam klorida atau HCl, dan enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Enzim pepsin menghidrolisis molekul protein menjadi peptida. Enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim lipase menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol.
Makanan di lambung akan bercampur dengan getah lambung sehingga makanan menjadi seperti bubur. Otot pilorus akan mengatur keluarnya kim sedikit demi sedikit dari lambung ke usus 12 jari. Yang keempat, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di bagian belakang bawah lambung berwarna keputihan. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke usus. Berikut enzim yang dihasilkan oleh pankreas beserta fungsinya. Yang pertama, enzim amilase, yaitu untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua, enzim lipase, yaitu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Enzim tripsin mengubah protein menjadi senyawa amino. Selanjutnya yang kelima, kelenjar hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak pada rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu. Empedu dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Setiap harinya, setengah liter cairan empedu yang dihasilkan berguna untuk mengemulsi lemak agar lebih mudah diserap dan disalurkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, usus halus. Panjang usus halus kurang lebih 8,25 meter. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, bermuara dua saluran yaitu dari pankreas dan dari kantung empedu. Yang kedua, usus kosong atau jejunum, memproses makanan secara kimiawi. Yang ketiga, usus penyerapan atau ilenum. Terdapat lipatan-lipatan yang disebut villi atau jonjot, usus yang kaya akan pembuluh kapiler. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan lebih sempurna. Yang ketujuh, usus besar. Usus besar tidak memiliki jonjot usus, tetapi memiliki daya renggang yang cukup besar. Bagian dari usus besar terdiri dari sekung, kolon ascendent, kolon descendent, kolon descendent, dan kolon sigmoid, serta rektum. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi, sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambahkan air. Pembentukan feses pada usus besar dibantu oleh bakteri E. coli. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi, yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Yang terakhir, anus. Anus merupakan tempat terakhir dari proses pencernaan. Sebelum sisa pencernaan dibuang, feses ditampung lebih dulu di bagian rektum. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sfinkter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sfinkter disusun oleh dua jenis otot, yakni otot polos dan otot lurik. Oleh sebab itu, proses defekasi atau buang air besar dilakukan secara sadar, dipicu oleh kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sfinkter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.